Assalamualaikum. Oke. Oke, mari kita tanggapi kembali paparan Tamparagi yang menghadirkan kembali dalil Al-Quran. Tapi untuk kali ini dia kotak-katik kembali surah Maryam, Al-Quran surah Maryam ayat 71 dan 72. Kemudian dia mencoba untuk menafsirkan sendiri, melogikakan sendiri apa yang dimaksud dengan ayat tersebut. Apa benar? Nah, secara umum tidak boleh menafsirkan ayat sendiri, tidak melihat asbabul nuzul ayat tersebut dan tidak mengetahui apa-apa yang terkait di dalam ayat surah Maryam tersebut. Nah, itu. Ya hasilnya apa? Ya hasilnya ya ini, Tamparagi. Hasilnya Tamparagi mengklaim bahwa ayat ini menyatakan bahwa orang Islam itu masuk neraka semua. Dan masuk neraka dengan menderita, artinya masuk neraka dengan diajab Tuhan. Itu dia tafsiran dia. Apa maksud ayat ini? Mari kita bahas dengan sesuai dengan tafsirnya. Tafsirnya artinya ada dalilnya, ada kekuatannya, artinya nggak secara logika. Tafsir yang pertama itu kita lihat dari Syekh Abdul Muhsin. Nah, itu mengatakan bahwa sebenarnya ayat ini orang-orang Islam dan semua orang-orang di seluruhnya itu memang mendatangi neraka. Tapi ingat, mendatangi neraka bukan berarti masuk ke dalam neraka langsung dihukum atau diajab ke dalam neraka itu perlu digarisbawahi. Mendatangi atau dihamparkan, kalau dalam bahasa kitanya itu dihamparkan, kalau maksudnya dihamparkan. Nah, kemudian di situ ada sebuah jembatan, disinggung di dalam Al-Quran itu ada sebuah jembatan. Apa namanya? Jembatan Sirot namanya. Nah, jadi semua orang-orang termasuk orang Islam itu mendatangi neraka dan di depannya itu ada jembatan. Nah, itu artinya nerakanya di mana? Berarti nerakanya itu di bawah jembatan itu nerakanya. Nah, kemudian jembatan itu semua orang-orang disuruh menyeberangin itu jembatan. Nah, macam-macam cara menyeberang orang-orang sesuai dengan amal perbuatannya di dunia itu. Itu maksudnya tafsir ayat surah Maryam ini, Tamparagi ya. Jadi intinya jangan nafsir sendirilah. Logika sendiri ya nggak bisa, baca asbabul nuzulnya dong. Nah, ini tafsir ini juga dikuatkan oleh Ibnul Katsir rahimahumullah, oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Jadi intinya surah Maryam ini juga didukung oleh hadis sahih nomor 6354 oleh Imam Muslim rahimahumullah tersebut. Nah, jadi intinya di situ orang-orang Muslim dan semua orang-orang itu memang mendatangi neraka tapi tidak masuk, artinya dihamparkan neraka. Kemudian apabila dia menyeberangin itu di jembatan, disitulah pengadilan Tuhan yang sebenarnya. Kalau amal perbuatannya itu baik di dunia, artinya cara menyembah Tuhannya itu benar, kitabnya juga benar, ya dia melewati jembatan itu ya dengan aman, dengan baik, dia sampai ke surga nanti di seberangnya. Itu maksudnya penjelasan ayat ini, agar Tamparagi dan teman-teman sekalian juga paham penjelasan yang dengan bahasa yang enak lah saya jelasin, nggak bahasa kitabnya. Nah, jadi intinya setelah menyeberang ke surga. Nah, kalau misalkan orang itu walaupun orang Islam, kalau dia menyeberang itu jatuh ya ke neraka, memang masuk neraka. Kalau jatuh dia ajab di neraka sesuai dengan perbuatannya di dunia. Ya, kalau dia berbuat jahat, mendurhakai Tuhan, menzalimi Tuhan, ya berbuat tidak baik di dunia ini, ya jatuh dari jembatan itu.
Itulah pengadilan Tuhan maksudnya di sini. Kalau dia baik, menjalankan amal ibadah benar, Tuhannya benar, ajarannya benar, kitabnya juga benar ya, dan dia mengamalkan ajaran agama tersebut ya masuk surga. Ya dia kan singgung kaitkan dengan Yahudi dan Nasrani dan para sabiin. Nah, benar aja kalau misalkan orang-orang Yahudi yang dulu yang zaman Nabi Musa menjalankan kitab Taurat itu dengan benar, umatnya mengikuti perintah kitab Taurat yang disuruh misalkan berhitan, mereka berhitan. Kitab Taurat menyuruh berhitan, berhitan. Kitab Taurat menyuruh melarang membuat patung, artinya jangankan menyembah, melarang. Tuhan sudah bilang melarang membuat patung dalam kitab Taurat itu. Nah, mereka tidak membuat patung itu, ya akhirnya ya udah, kalau dia tetap menjalankan itu, maka dia selamat di jembatan Sirat itu. Begitu juga ajaran Nabi Isa alaihissalam. Kalau benar-benar menjalankan ajaran Nabi Isa sesuai perintah Nabi Isa di kitab Injil, tanda petik ya, Injil yang ditulis pada masa Isa atau Yesus itu masih hidup gitu loh. Cuman kita Islam kehilangan jejak kalau untuk masalah keaslian, kebenaran mengikuti jejak Injil itu kehilangan jejak mana yang sebenarnya. Tapi intinya begini, ajaran Nabi Isa itu masih sama dan diakui dalam ajaran Islam dan disinggung juga dalam Al-Baqarah ayat 62 itu, dan masuk surga juga apabila orang-orang atau umat-umatnya, murid-murid Nabi Isa dulu menjalankan Injil yang benar. Ya Injil yang benar itu maksudnya Injil yang ditulis pada masa masih hidup Yesus atau Nabi Isa-nya itu gitu loh, masih hidup, bukan ditulis dengan tangan orang ketiga loh ya. Artinya jauh setelah Nabi Isa atau Yesus itu meninggal, jauh ribuan tahun selisih atau berapa tahun selisih, dan ditulis orang ketiga lagi gitu loh. Bukan murid Yesus yang aslinya menulis pada masih hidup Yesus gitu loh, atau Nabi Isa hidup. Nah, itu yang diakuin dalam ajaran Islam. Kalau dia melewati jembatan Sirat itu yang masih aslinya begitu, ya selamat dia menyeberang jembatan itu. Begitu tanpa lagi ya, biar tahu yang itu yang diakuin dalam ajaran Islam yang begitu maksudnya, agar nggak bisa Anda memformat ayat surah Maryam 7172 ini hanya orang Yahudi dan Nasrani aja yang masuk surga dan orang Islam masuk neraka. Ini bukti ayatnya salah, Anda salah tafsir. Demikian itu penafsiran untuk surah Maryam ayat 7172. Saya kira sangat cukup jelas ya. Kesalahan tanpa lagi juga sudah sangat jelas. Dia menafsirkan atau mengopinikan ini loh, orang-orang Islam masuk semua ke neraka, itu salah fatal. Kalau mengenai ayat dukungannya saya tidak komentar lagi, karena pokoknya yang di sini aja dia sudah salah. Oke? Baiklah. Mari kita lanjutkan pembahasan tanpa lagi dengan dalil-dalil yang lain. Kita dengarkan paparan dia kembali mengenai dalil-dalil dalam Al-Quran yang dia bahas. Enggak guys, Al-Quran surah 11 ayat 118-119 berkata bahwa Allah membuat keputusan untuk memenuhi neraka dengan jin dan manusia. Jadi siapa Allah menurut Al-Quran? Menurut pengakuan Allah sendiri. Kenapa Allah yang katanya menciptakan manusia kok maunya membuat manusia memenuhi neraka? Yuk kita baca Al-Quran surah 51 ayat 56. Aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Jadi di dalam Al-Quran Allah mengaku bahwa dia bukan pencipta manusia.
Baiklah, kita tanggapin kembali paparan Tamparagi, yang mana dia mencoba menafsirkan surah Hud ayat 118 dan 119. Intinya Tamparagi langsung mengklaim menafsirkan ayat tersebut bahwa Tuhan itu dikatakannya membuat keputusan manusia dan jin itu masuk neraka diputuskannya gitu, dia bilang. Jadi nggak ada keadilannya, dia bilang. Artinya hanya Tuhan tersebut sudah mengklaim sepihak gitu loh. Benar nggak tafsir ayat dia? Benar nggak menurut Al-Quran tafsir yang sebenarnya ayat tersebut bagaimana? Ya kalau dia menafsirkan begitu, itu tafsiran logika namanya. Yang benar itu harus mengetahui tafsir yang sebenarnya dalam Al-Quran. Dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu malah menjelaskan bahwa manusia dan jin itu sudah Allah gambarkan. Kalau Allah pingin menjadikan satu, dia bisa sebenarnya, berkuasa semua Tuhan itu. Mau jadi satu, mau jadi banyak, mau berubah-ubah, tapi Tuhan sudah memberikan gambaran itu bahwa memang dia menciptakan manusia dan jin itu banyak ada pilihan. Dan di antara pilihan itu juga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan gambaran bahwa ini pilihan yang benar gitu loh. Pilihan yang benar itu apa? Pilihan yang benar itu mengikuti kitab-kitab yang Tuhan turunkan, Allah turunkan ke dunia ini. Mengikuti perintah itu adalah pilihan yang benar. Informasi itu dibawakan oleh namanya Rasul. Begitu kita mengikuti Rasul yang membawakan ajaran kitab tersebut, ya itulah pilihannya. Maka Tuhan menciptakan juga surga. Jadi selain neraka juga surga. Itu ada artinya gambarannya di situ. Nggak bisa kita langsung mengklaim suatu keputusan Tuhan ini begini yang nggak bisa. Berarti tidak secara logika ya saya jawab ini. Itu tadi kan secara dasar nas Al-Quran sudah saya jelasin itu. Nah secara logika pun untuk apa Tuhan menciptakan gitu loh. Nah kemudian dia Tamparagi kembali mengutip ayat Al-Quran, mengutip surah Al-Baqarah Al-Quran, itu yang dikutipnya ayat 51, ayat 56, surah 51 ayat 56. Itu dia kutip yang intinya begini: Allah tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Nah ini lucu banget. Tamparagi lebih parah ini menafsirkannya. Dia menafsirkan ayat ini seperti anak TK, kalau saya sebut anak kecil. Artinya apa yang dia lihat teks di depan di terjemahan ini diartikan langsung dan dikaitkan dengan ayat yang lain, dihubung-hubungkan. Itu kan suatu penafsiran yang keliru dalam Al-Quran. Sangat keliru kalau menafsirkan ayat Al-Quran seperti itu. Yang benar itu bagaimana? Coba kita simak ayatnya. Allah tidak menciptakan wa ma khalaqtul jinnan wal insan illa liya'budun. Allah tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku, bilang Allah. Kan sudah dijelasin itu. Itu dasar ayat itu bukan dasar penciptaan. Ayat itu bukan dalil untuk penciptaan manusia, bukan. Itu yang perlu dipahami Tamparagi. Dalil itu dalil bahwa manusia diciptakan itu untuk beribadah, untuk mengabdi kepada Tuhan. Itu tujuan dalilnya. Apa yang mau disinggung Tuhan di situ? Artinya tidak kesenangan dunia, kebahagiaan dunia ini bukan utama. Materi kehidupan dunia itu kalau tidak mendukung untuk akhirat, itu nol nilainya, nggak ada nilai. Kekayaan, kekuasaan, kehebatan, pokoknya intinya pembangunan sukses pun itu bukan tujuan, bukan kehebatan, bukan utama juga, pilihan utama.
pembangunan sukses akhirnya baik itu pemimpin. Nah, itu bukan utama juga, bukan ke situ tujuan Islam sebenarnya. Walaupun membangun sukses, walaupun hebat, tapi agama dinista, ya kan? Agama dinista. Terus Al-Quran dibilang bohong. Nah, itu nggak menggambarkan kesuksesan kehidupan juga, karena tujuan kehidupan manusia bukan itu dalam hal yang dimaksud dalam ayat ini, bukan itu yang dimauin. Walaupun dia sukses di dunia, pembangunan sukses, ya anggaplah bisa mengatasin banjir misalkan, hebat, pemimpin itu hebat dipilih, ya enggak, karena itu bukan ukuran dalam Islam. Tujuan hidup dunia manusia di dunia itu untuk akhirat. Kalau memang dunia ini tidak menunjang untuk akhirat, ya ngapain? Itu maksudnya untuk menunjang akhirat ini untuk beribadah kepada Allah. Itu tujuan umat Islam sebenarnya. Masalah pemimpin jelek atau ada orang yang sukses dibilangin hebat. Nah, itu enggak, itu Tuhan nilainya 0 di mata Tuhan, enggak ada nilai. Kalau peribadahnya, cara menyembahnya tidak benar, tidak ada penyembahan atau tipe pengabdian kepada Tuhan, ya 0. Tidak ada nilainya dalam ajaran Islam. Itulah kehebatan Islam itu. Di dunia ini sebagai ladang aja untuk mencapai bekal di akhirat sana. Ya, macam-macam cara beramal ibadah itu, bukan hanya sholat, puasa atau berzikir, bukan. Menjauhi larangannya pun ya itu termasuk ibadah. Ya, nggak makan babi misalkan. Di kitab Taurat dulu nggak makan babi, kitab Injil juga nggak makan babi. Nah, misalkan hitan, itu Abraham hitan, menjalankan Taurat dia. Musa hitan, Nabi Yakub hitan. Pokoknya nabi-nabi hampir semua, bukan hampir semua, dan semuanya bukannya hampir lagi, semuanya berhitan, mengikuti ajaran perintah Tuhan di kitab masing-masing. Kalau ada ajaran yang nggak berhitan, ya perlu ditanda tanya, itu kembali ke diri Anda menilai. Itu aja caranya menilainya itu. Contoh lain, dalam kitab-kitab melarang membuat patung, apapun itu, mau untuk patung apa aja ya dilarang, sudah namanya dilarang membuat kok. Nah, kemudian ada ajaran yang bilang kalau tidak disembah ya nggak apa-apa membuat patung. Nah, itu kan artinya sudah menyimpang dari ayat-ayat yang melarang patung, baik di kitab Taurat, kitab Injil, kan sudah jelas melarang membuat. Apapun caranya, ya nggak boleh lagi dicari solusinya yang ini akhirnya membolehkan. Kan itu akal-akalan manusia yang mau menentang ayat Tuhan aja gitu loh. Ya, jadi intinya di situ, tanpa lagi biar tahu ini kehebatan Al-Quran, kehebatan ajaran Islam menangkal menjelaskan bahwa penciptaan manusia itu bukan berarti manusia tidak diciptakan Tuhan, bukan manusia tidak, artinya Tuhan bukan pembuat manusia, itu salah sekali. Kalau mau Anda tahu tentang bahwa Tuhan yang menciptakan manusia, ya buka ayat Al-Quran yang lain, bahwa Tuhan telah menciptakan manusia itu dari segumpal darah, kemudian berubah dari macam-macam itu, dari tetes air hina, kemudian berubah jadi segumpal darah, daging. Nah, itu saya tidak tanggapin itu karena saya bahas ini aja dulu. Oke? Mari kita lanjutkan pembahasan yang lain. Oke, mari kita lanjutkan pembahasan Tamparagi yang mengatakan Al-Quran itu ada kontradiksi katanya. Coba kita lihat paparan dia. Al-Quran surah 16 ayat 49. Dan segala apa yang ada di langit dan di bumi hanya bersujud kepada Allah, yaitu semua makhluk bergerak, dalam kurung bernyawa, dan dalam kurung juga para malaikat. Dan mereka dalam kurung malaikat tidak menyombongkan diri. Di situ tertulis bahwa para malaikat hanya bersujud kepada Allah. Betul kan? Al-Quran surah 7 ayat 11. Dan sungguh kami telah menciptakan kamu, kemudian membentuk dalam kurung tubuhmu. Kemudian kami berfirman kepada para malaikat, bersujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun sujud.
kecuali iblis. Ia, dalam kurung iblis, tidak termasuk mereka yang bersujud. Jelas ya, surat 7 ayat 11 menyatakan bahwa para malaikat tidak hanya bersujud kepada Allah. Para malaikat bersujud kepada Adam, dan itu Allah yang suruh. Jelas kontradiksi dengan surah 16 ayat 49 bahwa para malaikat hanya bersujud kepada Allah. Teman-teman yang muslim sering bertanya kenapa umat Kristen menyembah manusia yang bernama Yesus kan? Hahaha. Oke deh. Wah, hebat sekali nih apa namanya logika tafsirnya tanpa ragi nih. Wah, bener nggak ya kontradiksi ayat tersebut? Nah, kita tinggal cek aja kebenarannya itu. Kan sebenarnya poinnya sudah ketemu. Poin intinya itu di ayat yang pertama yang Tuhan menyuruh ayat 16 surah 16 ayat 49 tersebut, itu kan sudah dijelaskan Tuhan bahwa itu gambaran bahwa seluruhnya termasuk malaikat, semua bukan malaikat aja, makhluk-makhluk di bumi, pokoknya di dalam bumi, di mana-mana, di antariksa sana, itu disuruh bersujud menyembah Tuhan. Itu maksudnya ayat dalam surah 16 ayat 49 tersebut. Ya nggak bisa ditawar-tawar lagi. Itu penyembahan yang bagaimana maksudnya? Menyembah bersujud yang bagaimana? Menyembah sujud bahwa mengakui bahwa Tuhan itu memang benar-benar penciptanya, menciptakan mereka dan disuruh bersujud, dia menyembah. Ya udah, itu benar, maksudnya sesuai dengan jalurnya. Nah itu maksudnya ayat ini. Jadi nggak bisa ditawar-tawar lagi. Nah kemudian tanpa lagi membandingkan dengan ayat yang menyinggung surah 7 ayat 11 itu, yang menyinggung, ini saya jawab saya logika dulu ini biar enak yang menyinggung bahwa seolah-olah Tuhan menyuruh kembali bersujud kepada Adam. Nah dari logika kan sudah jelas Tuhan menyuruh bersujud kepadanya. Nah terus sedang siapa yang menyuruh sujud itu? Tuhan yang menciptakan malaikat itu sendiri. Nah kemudian Tuhan itu kembali menyuruh malaikat bersujud kepada Adam. Berarti kan tidak ada terganggu, eksistensi Tuhan nggak terganggu dalam hal itu. Eksistensi Tuhan tetap Tuhan. Nah kemudian Tuhan menyuruh malaikat menyembah ke Adam. Menyembah, bagaimana posisi menyembah ini? Nah di sini tafsir Al-Quran menjelaskan menyembah maksudnya di sini bukan menyembah seperti menyembah Tuhan ke Tuhan, bukan menyembah kepada Theos atau kepada Tuhan yang besar atau kepada Yehua, maksudnya bukan menyembah seperti itu, bukan maksudnya. Menyembah bukan menyembah seperti menyembah kepada Allah, menyembah kepada kepada manusia oleh Tuhan menyuruh malaikat ini, itu menyembah penghormatan, artinya bukan menyembah, bersujud di situ. Bersujud dalam itu kan ayatnya bersujud penghormatan maksudnya. Jadi tanpa lagi harus tahu ini, bersujud menyembah kepada Tuhan itu ada satu macam, bersujud penghormatan juga itu ada makna yang lain. Jadi kalau Tuhan menyuruh malaikat sujud menyembah kepada, sujud lah artinya, bukan ada kata menyembah sih di situ, dalam ayat itu tidak ada menyembah. Bersujud kepada Nabi Adam itu sujud penghormatan namanya, tanpa lagi. Sama kita misalkan, atau Anda ketemu orang tua, Anda bersujud, nah itu berarti Anda bukan berarti menyembah orang tua Anda kan, Anda berarti bersujud menghormati aja. Misalkan tanpa lagi ya, Anda ketemu presiden, Anda bersujud, tunduk lah, artinya tunduk seperti zaman-zaman raja-raja dulu ya, seperti bersujud-sujud itu di depan raja itu. Nah itu bukan berarti menyembah raja itu gitu loh. Itu maksudnya ayat
ayat Al-Baqarah. Jadi apa intinya ya? Intinya surah Al-Qur'an ayat 7 ayat 11 dan Al-Qur'an ayat yang 16 ayat berapa tadi 50 ayat 49 tersebut nggak kontradiksi, nggak ada kontradiksi sama sekali, karena sujudnya itu beda artinya. Sujud yang ayat satunya itu benar-benar menyembah Tuhan, sujud yang satunya itu sujud penghormatan. Nah itu bedanya. Ya kalau Anda mungkin sama ini mengartikan sujudnya ini. Kenapa sama? Karena Anda gambarkan dalam Anda menjelaskan tentang sujud kepada manusia. Coba kita dengarkan penjelasan Anda tentang sujud kepada manusia. Coba saya dengarkan. Kemudian membentuk dalam kurung tubuhmu. Kemudian kami berfirman kepada para malaikat, bersujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun sujud, kecuali iblis. Ia dalam kurung iblis tidak termasuk mereka yang bersujud. Jelas ya. Surah 7 ayat 11 menyatakan bahwa para malaikat tidak hanya bersujud kepada Allah. Para malaikat bersujud kepada Adam, dan itu Allah yang suruh. Jelas kontradiksi dengan surah 16 ayat 49 bahwa para malaikat hanya bersujud kepada Allah. Teman-teman yang muslim sering bertanya kenapa umat Kristen menyembah manusia yang bernama Yesus kan? Coba pertanyakan, kenapa Allah menyuruh malaikat sujud menyembah kepada manusia yang bernama Adam? Dan kenapa Allah yang sama menyuruh teman-teman sujud menyembah ke arah Hajar Aswad? Kenapa Allah menyuruh teman-teman sujud menyembah ke arah batu? Karena Allah bukan pencipta manusia dan ingin membuat manusia memenuhi neraka. Oke, tanpa lagi ini saya paparkan, mungkin ini yang terakhir ini penjelasan Anda. Ini saya jelaskan juga kesimpulannya. Jadi intinya ayat Al-Quran tersebut tidak ada yang kontradiksi dalam hal sujud penyembah itu. Ayat yang pertama tersebut itu Allah menyuruh malaikat sujud murni. Ayat yang kedua, Allah menyuruh malaikat sujud menyembah Adam. Itu dua sujud yang berbeda, itu intinya. Satunya menyembah dengan murni, satunya menyembah sujud penghormatan. Buktinya apa? Kecuali kan di ayat yang satunya itu kecuali iblis, dia tidak mau sujud. Berarti iblis tahu dong. Berarti iblis tahu bahwa dia bukan Tuhan yang dimaksudnya itu, artinya egonya. Berarti padahal Tuhan yang nyuruh. Berarti iblis sudah tahu bahwa Tuhan ini menyuruh. Padahal Tuhan menyuruh, tapi karena iblis ini sombong, dia tidak mau menyembah sujud menyembah Adam itu. Karena artinya dia tidak mau menghormatin, bukan berarti sujud menyembah Tuhan, karena dia tahu ada Tuhan di atas itu, karena Tuhan yang menyuruh iblis ini sujud. Kan secara logika kan sudah kelihatan di situ. Nah, itu anehnya tanpa lagi malah nggak bisa mikir ke situ gitu loh, nggak bisa mikirnya ke jalur itu. Seharusnya dia kan secara akal logika kan sudah tahu terjemahan itu. Oh, Tuhan menyuruh sujud malaikat kepada Adam. Yang nggak mau sujud kan iblis, setan. Berarti iblis setan tahu ada Tuhan. Malah sebaiknya kalau ada manusia yang malah tidak lebih hebat dong. Hebat iblis setan dong kalau begitu caranya. Iblis setan aja tahu bahwa ini sebenarnya perintah Tuhan ini hanya ego aja, sebenarnya dia sombong. Makanya iblis itu tidak mau sujud kepada Adam. Itu sebenarnya itu aja letak kesalahan setan jin itu. Bukan jin. Kesalahan iblis itu di situ letak kesalahannya. Tapi yang anehnya ini tanpa lagi malah sujud di sini diartikan konotasinya menyembah Tuhan. Bayangkan bayangkan setan dan jin itu
Itu kan sudah dijelaskan, sudah terang, terbuka ya, semoga aja sih terbuka mata tanpa ragu nih kalau sudah melihat begini. Apa perlu saya bacakan lagi ayatnya ini? Ini Al-Baqarah surah 7 ayat 11 ini. Dan sesungguhnya telah kami menciptakan kamu, kemudian membentuk tubuhmu. Itu Adam yang diciptakan maksudnya. Kemudian kami berfirman kepada malaikat, bersujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun sujud kecuali iblis. Nah, coba lihat. Coba tanpa ragu pertimbangkan kata iblis ini, kecuali iblis. Iblis tahu ini Tuhan yang nyuruh bersujud nih, kan tahu. Nah, secara logika akal tidak mungkin dong bahwa itu sujud yang dimaksudnya oleh Allah itu sujud menyembah Adamnya, karena ada Tuhan yang di atasnya lagi yang menyuruhnya. Nah, berarti sujud apa itu namanya? Sujud penghormatan, menghormati Adam itu. Nah, berhubung iblis ini hebat, dia diciptakan dari cahaya api nur, dia nggak mau sujud karena Adam itu kan jelek, diciptakan dari tanah katanya. Itu loh, makanya sombong. Kecuali iblis, dia tidak termasuk orang yang mau mereka bersujud. Itu maksudnya. Jadi sudah sangat cukup jelas ya tanpa ragu ya. Anda mencoba untuk menggiring opini kontradiksi Al-Quran, tapi fatal. Akibatnya ini menyerang Anda diri sendiri, menyerang Anda sendiri ini ayat ini. Karena apa? Karena Anda salah fatal sudah ini. Mengartikan bersujud menyembah Tuhan, berarti menyembah manusia kan? Nah, iblis pun tahu bahwa manusia itu tidak perlu disembah. Tapi kalau sujud penghormatan bolehlah, ya kan? Nah, itu gambaran malah ini sebenarnya ayat memukul balik ke Anda ini. Sangat fatal lah jalur ayat ini. Kalau Anda sebagai orang yang memakai akal pikiran yang jernih loh ya, ini lebih parah sebenarnya. Bukan manusia yang disembah gitu loh. Itu bukan manusia yang disembah, tapi sudah ada yang dari dulu sampai dari Adam sampai sekarang, Tuhan yang bertauhid itu sudah jelas. Kalau Anda coba-coba mengotak-ngatik ayat ini, sebenarnya memukul diri Anda sendiri tanpa ragu sebenarnya ini. Nah, kalau Anda coba untuk mengaitkan tentang Ka'bah, mencium batu Hajar Aswad, mungkin sebenarnya saya tidak terlalu menjelaskan, sudah banyak itu video-video di jalur lain yang menjelaskan itu. Ya, tapi saya cuma kasih informasi intinya. Ya, mencium Ka'bah, mencium batu itu ya penghormatan aja, itu tanda penghormatan. Dan itu pun bukan ritual pokok dalam ajaran Islam. Penghormatan seperti itu tidak pokok. Penghormatan bahwa batu itu memang batu yang berasal dari surga, dan dan menghormati pendirinya Nabi Ibrahim dan Ismail yang Ka'bah itu. Tapi sebenarnya itu nggak terlalu saya perlu jelasin panjang lebar, karena sudah banyak video-video kaum muslimin yang lain yang menjelaskan itu di YouTube. Jadi intinya itu aja tanpa ragu, biar jelas ini penyembahan ini tidak benar, dan klaim Anda terhadap ayat Al-Quran yang Anda coba dalilkan ini juga banyak salahnya, semua tidak benar, tidak sesuai dengan itu. Nah, kemudian Anda menutup closingnya dengan bahwa ajaran agama Islam itu benar apa salah sih? Ya, itu loh. Itu Anda kalau gitu, karena masuk neraka semua gitu loh. Ya, karena Anda sudah salah dari awal surah Al-Baqarah ayat 62 itu menerjemahkan dan menafsirkan, ya ujung-ujungnya begini, udah mengopinikan bahwa orang Islam itu masuk neraka semua. Sebenarnya yang secara logika saya jawab ini, ya tidak ada keadilan Tuhan kalau berbuat begitu. Ya, pertama itu. Yang kedua, ya lucu gitu loh. Lucu, ini kitab Al-Quran orang Islam yang punya. Maksudnya orang Islam yang diturunkan umat Nabi Muhammad SAW. Kok bisa secara logika aja loh, malah orang Islamnya ditinggal di situ, malah
diformat masuk neraka, kan itu kan secara logika ya terbalik aja. Anda sendiri bisa nilai diri sendiri lah, kembalikan ke diri. Anggaplah Injil perjanjian baru Anda, tiba-tiba di dalam sana malah Anda sendiri tidak disinggung di dalam Injil tersebut, orang-orang dari Anda sendiri, kan lucu. Secara logika pun sudah tertolak ini ya gambarannya. Terus saya sampaikan yang terakhir ini, orang Islam itu tanpa ragu ya, dia konsep ketuhanan dan tauhid itu tidak ada nilainya. Artinya kalau dalam matematika itu tak terhingga gitu loh. Tak terhingga, Anda bisa dinilai. Apalagi cuma ukuran materi. Ya, itu muslim sejati loh ya, bukan muslim odong-odong atau muslim kaleng-kaleng maksudnya. Muslim yang sejati, yang benar-benar menjalankan ilmu tauhid. Dia nggak bakal pindah agama dia, atau biar kamu tukar dunia dan isinya ini, disuruh meninggalkan itu ajaran Islam, disuruh meninggalkan konsep tauhid, tidak akan bakal dia pindah agama. Saya pastikan itu. Nyawa pun dia korbankan demi konsep ketauhidan agama Islam itu. Nggak bakal bisa, kecuali Islam kaleng-kaleng mungkin. Islam kaleng-kaleng mungkin bisa. Ya, oke. Salam sosmed semua ya. Ya, mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan. Dan semua yang saya sampaikan ini murni penafsiran Al-Quran sesuai ajaran Islam. Kalau ada yang salah menyimpang dari ajaran Islam, maka itu pribadi saya yang salah. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.